Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Oktaviani. Saya dari kelas pendidikan IPS A angkatan 19, NIM 19130034. Kali ini saya akan merevisi tugas sejarah yang menjelaskan tentang peninggalan masa Praksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam. Pertama, saya akan menjelaskan peninggalan pada masa prasejarah. Di sini saya akan membandingkan 3 peninggalan terhadap 3 masa tersebut. Yang pertama, peninggalan masa sejarah, saya mengambil contoh Menhir Nagari Mahat. Menhir Nagari Mahat ini ditemukan tinggalan arkeologis di antara menhir, batu, dakon Lampung, batu, dan balai-balai batu. Temuan menhir paling dominan yaitu kurang lebih 800 buah dari berbagai bentuk ukuran dan motif hias. Situs-situs megalitik Mahat diantaranya situs Koto Tinggi, Padang Ilang, Koto Gadang, Ronah, Amang Kadang, dan lain-lain. Dari segi bentuk, menhir Nagari Mahat memiliki bagian menhir berbentuk persegi panjang, bentuk badan tegak lurus, namun ada ketebalan bagian paling atas semakin mengecil pada ujung atas yang membengkok atau melengkung sedikit menipis sehingga meruncing seperti hulu pedang. Yang kedua, memiliki bagian bawah menhir berbentuk persegi panjang, bentuk badan tegak lurus, namun dari ketebalan menhir makin ke atas makin mengecil yang pada ujung atasnya membentuk setengah lingkaran atau membulat seperti gagang golo atau keris. Selanjutnya, dari segi bahan menhir dibentuk dari batuan yang besar dan ada bagian berbentuk kecil, tidak memerlukan pembentukan atau mengikuti struktur yang lama, pembentukan sederhana, dan pembentukan dengan memahat salah satu sisi batuan hingga menjadi melengkung. Fungsi menhir yang pertama, sebagai sarana atau tempat upacara pemujaan. Yang kedua, sebagai simbolis sarana atau tempat untuk penyembahan arwah nenek moyang, sebagai tempat pemakaman atau tempat penguburan, sebagai penanda teritorial, dan sebagai penanda waktu di kalender awal. Ciri-ciri monumen menhir Nagari Mahat: memiliki bentuk tugu atau monumen, dibangun berdiri tegak di atas tanah, selanjutnya didirikan secara tunggal maupun kelompok. Pola ukiran pada menhir Nagari Mahat ini, pola hias menhir yang tersebar di Nagari Mahat lebih banyak dihias oleh motif-motif sulur. Pada dasarnya, ukuran itu merupakan ragam hias pengisi bidang dalam bentuk garis melingkar atau persegi yang sederhana. Motif tumbuhan merambat yang disebut akar dedaunan, berbunga dan berbuah. Pola akar itu berbentuk lingkaran, akar berjajaran, berhimpitan, berjalinan, dan sambung-menyambung. Cabang atau ranting akar tersebut berkeluk keluar, ke dalam, ke atas, dan ke bawah. Ada keluk ke arah samping yang berlawanan. Seluruh bidang diisi daun, bunga, dan buah. Menhir pada masa ke masa. Seiring berkembangnya waktu, tradisi menggunakan menhir tidak lagi semata-mata bertujuan untuk memuja arwah leluhur, tetapi memiliki tujuan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan penduduk tradisi megalitik. Tujuan lain tersebut seperti menghindari dari tolak bala dan meminta rezeki. Saya mendapatkan sumber dari YouTube yang sudah saya tulis dalam artikel saya. Yang kedua, masa peninggalan masa Hindu-Buddha, saya mengambil contoh Candi Sumberawan. Candi Sumberawan terletak sekitar 6 km dari Candi Singosari di Tumapel. Lokasi candi ini berada di pinggir hutan pinus yang berada di lereng Arjuna, berada di antara kolam yang berasal dari sumber air di samping candi. Candi Sumberawan
Candi Semberawan merupakan satu-satunya candi yang berbentuk stupa di Jawa Timur. Di depan pagar lokasi candi ada 2 plakat nama, yaitu Candi Semberawan dan Stupa Semberawan. Tertulis stupa ini tingginya sekitar 2,23 meter dan terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari. Candi Semberawan tidak lepas dari Kerajaan Majapahit, khususnya di era kepemimpinan Hayam Wuruk. Berdasarkan kitab Negara Kertagama, Candi Semberawan dibangun pada abad 14 sampai 15 Masehi. Segi bentuk candi atau stupa Semberawan, bangunan suci ini tidak memiliki hiasan atau ukiran, tidak ada tangga naik atau barang sesuatu yang lain yang menunjukkan bahwa bangunan ini dapat dinaiki. Lalu selanjutnya penyelidik memberikan kepastian bahwa bangunan ini dapat dinaiki. Dan selanjutnya bentuk genta itu tidak memiliki ruangan di dalamnya untuk menyimpan carira atau yang biasa disebut benda suci atau benda lainnya. Selanjutnya, stupa Semberawan tidak diketahui bentuknya, apakah dia payung tertutup atau setengah lingkaran. Untuk itu dalam rekonstruksi di bawah dibuat garis perkiraan rekonstruksi ganda yang kira-kira berbentuk payung atau setengah lingkaran. Selanjutnya, segi bahan-bahan Candi Semberawan adalah batu andesit, batu bekuan vulkanik yang ditata membentuk kotak-kotak yang saling kunci. Batu andesit bahan candi harus dibedakan dari batu kali. Fungsi dari Candi Semberawan, yang pertama digunakan sebagai bentuk pemujaan dewa-dewi atau bodhisattva tertentu. Yang kedua, didirikan sebagai lambang Buddha yang menyimpan relief Buddhis atau sarana ziarah dan ritual. Dan yang selanjutnya, candi perdamaan atau sama dengan candi pribadi, yakni candi yang dibangun untuk memuliakan arwah raja atau tokoh penting yang telah meninggal. Selanjutnya ada perbedaan lagam Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari bagian candi, yang pertama, arah bangunan lagam Jawa Tengah kebanyakan menghadap timur, sedangkan lagam Jawa Timur kebanyakan menghadap barat. Atap, jelas kalau lagam Jawa Tengah itu jelas menunjukkan undakan, umumnya terdiri dari 3 tingkatan. Kalau Jawa Timur, atap merupakan satu kesatuan tingkatan. Undakan-undakan kecil yang sangat banyak membentuk kesatuan atap yang melengkung halus. Atap ini menimbulkan ilusi perspektif sehingga bangunan terkesan lebih tinggi. Bahan bangunan kalau di Jawa Tengah itu kebanyakan batu andesit, sedangkan di Jawa Timur lebih ke batu bata merah. Bentuk bangunan Jawa Tengah cenderung tambun, sedangkan Jawa Timur cenderung tinggi dan ramping. Gawang pintu dan hiasan relung kalau di Jawa Tengah itu gaya kalamakara kepala kala dengan mulut menganga ke bawah tanpa rahang bawah terletak di atas pintu terhubung dengan makara ganda di masing-masing sisi pintu. Sedangkan di Jawa Timur hanya kepala kalah tanah menyeringai lengkap dengan rahang bawah terletak di atas pintu, makara tidak ada. Relief Jawa Tengah ukuran lebih tinggi dan menonjol dengan gambar bergaya naturalis. Kalau yang Jawa Timur itu ukuran lebih rendah atau tipis dan kurang menonjol, gambar bergaya seperti wayang Bali. Saya mendapatkan sumber dari YouTube yang sudah saya tuliskan pada paper saya. Yang terakhir, pada peninggalan masa Islam, di sini saya mengambil contoh Masjid Kudus. Masjid adalah tempat ibadah umat Muslim. Masjid berupa gedung atau hanya sekedar tanah lapang. Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam. Di sini saya mengambil contoh Masjid Kudus, di mana dalam Masjid Kudus ini menggunakan arsitektur yang sangat kental pada masa Islam. Segi arsitektur Masjid Menara Kudus memiliki tinggi 18 meter dengan bagian dasar berbentuk 10 x 10 meter. Di sekeliling bangunan dihiasi dengan
piring-piring bergambar dan kesemuanya berjumlah 30 buah. 20 buah diantaranya berwarna biru serta berlukiskan masjid, manusia, unta, dan pohon kurma, sementara 12 buah lainnya berwarna merah putih berlukiskan kembang. Di dalam menara terdapat tangga yang terbuat dari kayu jati yang mungkin dibuat pada tahun sekitar 1895 Masehi. Bangunan dan hiasannya jelas menunjukkan adanya hubungan dan kesenian Hindu Jawa karena bangunan Menara Kudus ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama kaki, bagian kedua badan, dan bagian ketiga pucuk bangunan. Menara ini dihias pula dengan antifix atau hiasan yang menyerupai bukit kecil. Fungsi Masjid Kudus di sini yang pertama untuk tempat ibadah seperti sholat fardu dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang kedua untuk tempat ziarah kepada Sunan Kudus. Saya mendapatkan sumber ini dari YouTube yang sumbernya sudah saya tulis dalam paper saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.